Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan saya Nancy Nur Aziza SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 240010392515444204. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video uji kinerja praktik mengajar di SD Negeri 3 Gedung Bandeng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Mari Bu. Oke, sebelum kita mulai aktivitas hari ini, mari kita semua berdoa bersama agar hari ini berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mas Bila, silakan mulai pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to me, good morning to you. Good morning everybody, how are you? Just fine. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, hebat hari ini. Pagi ini semuanya alhamdulillah sehat. Bu Guru mau absen dulu, tapi sebelumnya Bu Guru pengen tahu siapa yang hari ini tidak masuk atau hari ini yang berhalangan hadir. Good morning, nice to smiling face to me. Good morning, nice to smiling face to me. Hello Mas Dilan, hello Mas Gezi, hello Mbak Ida, hello Mbak Saskia, hello Mbak Akila, hello Mas Dika, hello Mbak Zura, hello Mbak Isha, hello Mbak Zia, hello Mbak Alifah, hello Mas Putra, hello Mbak Dia, hello Mbak Mikaela, hello Mas Gesit. Oke, semuanya hari ini hadir ya. Berarti hari ini nihil masuk semua. Oke, semuanya hebat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Apa kesepakatan kelas yang kita akan buat hari ini? Yang pertama apa? Mematuhi tata tertib di mana? Mematuhi tata tertib di kelas. Yang kedua apa? Tidak mengganggu siapa? Oke, tidak mengganggu temannya. Jadi ketika pelajaran tidak ada yang boleh mengganggu temannya. You understand?
yang ketiga, mendengarkan ketika Bu Guru menerangkan. Ya, jadi ketika Bu Guru menerangkan semuanya harus mendengarkan dengan baik. Oke? Oke, hebat. Hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas. Bisa disepakati? Oke, siap, kita sepakati bersama-sama. Kita lakukan untuk membentuk kenyamanan kelas ya. Mengerti? Oke. Selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini akan belajar tentang hak dan kewajiban. Apa? Belajar apa hari ini? Belajar hak dan kewajiban. Tujuannya yang pertama, Bu Guru mau kalian mampu mengidentifikasi apa itu hak sebagai warga sekolah. Yang kedua, Bu Guru mau kalian mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban sebagai warga di sekolah. Itu yang mau Bu Guru inginkan. Jadi kalian harus tahu ya tujuannya apa. Oke, sebelum kita masuk ke pelajarannya, Bu Guru mau kalian bernyanyi lagu nasional sebagai wujud rasa nasionalisme kalian. Apalagi pelajaran hari ini pelajaran PPKN yang berkaitan dengan cinta tanah air dan rasa nasionalisme. Monggo semuanya berdiri, bisa berdiri dulu semuanya. Kita menyanyikan lagunya dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita sudah menyanyikan lagu nasionalisme. Silakan duduk kembali, boleh duduk kembali. Oke, lagu ini kita persembahkan untuk apa? Meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap cinta tanah air. Jadi biar kita tidak lupa terhadap lagu nasional. Ya? Oke, selanjutnya guru hari ini mau bertanya dulu sebelum kita masuk pelajaran. Hari ini sebelum kalian berangkat sekolah, kalian ngapain aja? Mandi sebelum berangkat sekolah ngapain aja? Ayo, pamitan kepada orang tua. Pamitan kepada orang tua. Sebelum tadi berangkat ke sekolah ngapain? Ayo Mbak Misha ngapain? Makan boleh. Jadi ada banyak hal yang kita lakukan sebelum berangkat sekolah. Membereskan tempat tidur, merapikan tempat tidur, membantu ibu dulu mungkin memasak, maem dulu boleh, berpamitan dengan orang tua boleh. Itu adalah kegiatan kita sebelum apa? Sebelum apa tadi? Berangkat sekolah. Kegiatan kita sebelum berangkat sekolah. Kemudian guru mau tanya, hal apa yang boleh kalian lakukan di rumah? Apa yang boleh? Makan boleh dilakukan di rumah. Apa yang boleh kamu lakukan di rumah? Bermain boleh dilakukan di rumah. Terus apa lagi yang boleh kalian lakukan di rumah? Di rumah boleh ngapain? Bermain juga boleh. Yang lain apa? Membantu ibu itu juga boleh dilakukan di rumah. Ya, itu boleh dilakukan di rumah. Terus hal apa yang harus kalian lakukan di rumah? Yang harus kalian lakukan di rumah itu apa? Apa? Membantu orang tua. Membantu
membantu orang tua itu harus dilakukan di rumah. Di rumah harus ngapain? Pinter, ya belajar. Bazia pinter, dilakukan di rumah itu belajar. Jangan lupa belajar, jangan lupa mengaji. Terus apa lagi? Di rumah menjaga adik itu juga harus. Jadi membantu orang tua itu tidak hanya membantu aja, tapi menjaga siapa? Adiknya. Oke. Terus hal apa yang kalian inginkan dari bu guru? Apa yang kalian inginkan dari bu guru itu apa? Dapat bimbingan. Dapat bimbingan. Terus apa lagi yang ingin kalian dapatkan dari bu guru? Nilai yang bagus. Nilai yang bagus, bimbingan, pengajaran, terus menikmati semua fasilitas di sekolah. Itu termasuk yang boleh kalian dapatkan, yang ingin kalian dapatkan, itu hak kalian, ya. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan apa? Apa bisa diambil kesimpulan apa? Hak dan kewajiban yang bu guru tadi tanyakan itu merupakan apa? Hak dan kewajiban kalian di rumah dan di sekolah. Jadi ketika bu guru tadi tanya apa yang kalian lakukan tadi sebelum berangkat sekolah, berarti itu adalah apa? Hak kalian di rumah. Sebelum kita masuk pelajaran, bu guru ingin memberikan gambaran tentang apa itu hak dan kewajiban. Oke, di sini kita lihat pengertian hak dan kewajiban. Apa sih hak itu? Hak itu apa? Sesuatu yang bisa kita dapatkan setelah melaksanakan apa? Jadi hak itu sesuatu yang bisa kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Contohnya, ini bisa kita lihat ya contohnya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, apa? Setiap siswa berhak mendapat apa? Pendidikan yang baik, kesempatan untuk belajar dengan tenang. Jadi tidak boleh diganggu sama yang lain. Oke, terus selanjutnya pengertian kewajiban. Kewajiban itu apa sih bu guru? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan atau laksanakan itu disebut kewajiban. Contohnya apa? Siswa wajib mengikuti pelajaran dengan baik. Terus mengerjakan tugas, jangan lupa juga belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya ini ada beberapa contoh tentang contoh tentang hak dan kewajibannya ya. Ini sudah di sini, sudah bu guru kasih di sini ya. Selanjutnya kita akan mengamati sebuah video yang menarik. Ya, kalian mau lihat video yang menarik? Mau? Oke, kita saksikan videonya. Video tentang hak dan kewajiban yang menarik. Tunggu dulu ya, sebentar. Mari kita saksikan videonya. Boleh diamati, boleh dicatat, boleh dikeluarkan bukunya, boleh dicatat kira-kira apa yang perlu dicatat. Hari ini kita akan melihat bagaimana hak dan kewajiban kita di sekolah berperan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk mengerjakan dan mengumpulkan PR. Yuk kita simak bersama. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Siapa yang di sini sudah mengerjakan PR matematika yang kemarin ibu berikan? Saya bu. Bagus sekali Nana, kamu sudah mengerjakan PR. Bisa kamu ceritakan kepada teman-teman bagaimana kamu menyelesaikannya? Iya ibu, Nana mengerjakannya tadi malam setelah belajar bersama adik Nana. Nana mengikuti semua langkah yang ibu guru ajarkan di kelas. Lalu bagaimana dengan kamu Didi? Kenapa kamu belum mengerjakan PR? Maaf Bu Guru, Didi lupa mengerjakannya karena Didi sibuk bermain kemarin. Anak-anak, mari kita ingat kembali. Sebagai siswa, kalian memiliki hak untuk belajar dan mendapatkan bimbingan dari ibu guru. Itu
itu adalah hak kalian. Tapi, kalian juga memiliki kewajiban. Salah satu kewajiban kalian adalah mengerjakan dan mengumpulkan PR tepat waktu. Ketika kalian mengerjakan PR, kalian menjalankan kewajiban kalian. Dan ketika kalian mengumpulkan PR, kalian juga memberi kesempatan pada guru untuk membantu kalian jika ada yang belum dimengerti. Itu adalah hak kalian. Jadi, hak dan kewajiban itu berjalan beriringan, saling melengkapi. Jadi, mari kita semua berusaha untuk selalu menjalankan kewajiban kita dengan baik, agar kita bisa menikmati hak kita dengan maksimal. Setuju? Setuju. Demikian cerita kita hari ini tentang pentingnya menjalankan hak dan kewajiban di sekolah. Semoga kita semua bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Oke, setelah kita mengamati video tadi, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Apa tadi? Siapa tadi yang tidak mengerjakan PR? Oh, yang tidak mengerjakan PR Didi. Terus yang mengerjakan PR? Nah, berarti Didi tidak menjalankan apa? Oh, tidak menjalankan kewajibannya ya. Didi tidak menjalankan apa? Kewajiban. Kalau Nana berarti menjalankan apa? Nana menjalankan kewajibannya ya. Jadi di sini Nana menjalankan kewajibannya dengan baik dengan mengerjakan apa? Oke, dengan mengerjakan PR-nya. Jadi di sini Ibu guru tadi juga sudah bilang bahwa hak dan kewajiban itu harus berjalan secara apa? Seimbang dan selaras. Karena apa? Hak dan kewajiban itu saling berkaitan, ya. Jadi ketika kita mau hak kita, berarti kita harus melaksanakan apa? Kewajiban kita. Oke, pinter. Dari sini kita kan tadi sudah sama-sama melihat ya, melihat video yang menarik, semuanya sudah kita lihat dari sini. Dari hal yang kita amati ini, apa kalian sudah paham tentang hak dan kewajiban? Sudah sedikit gambarannya sudah mengerti ya. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Tapi sebelum kita membentuk kelompok, Bu Guru mau ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kita bentuk kelompok. Nanti setelah bentuk kelompok kita juga akan main game ya. Oke, kita bentuk kelompok dulu ya. Kita akan mengerjakan tugas diskusi. Tugas diskusinya seperti apa? Tugas diskusinya seperti ini. Jadi kalian nanti menjawab studi kasus, cerita tentang Sidika dan perpustakaan sekolah ya. Nanti jangan lupa ditulis namanya, kelompoknya ditulis, terus dijawab. Terus belakangnya ini ada map mappingnya. Map mappingnya jadi peta pemikiran kalian. Bisa kalian kelompokkan permasalahannya seperti apa, siapa yang terlibat, dan lain-lain. Bisa kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya yang sudah dibagi. Mengerti? Baik, guru akan bagikan. Bisa dikeluarkan pensilnya, ayo.
dikerjakan, Bu Guru kasih waktu untuk yang ada kesulitan bisa ditanyakan. Ayo dikerjakan bersama-sama kelompoknya, saling berkumpul untuk mengerjakan ya. Kita berkolaborasi, berdiskusi, saling berbagi ide untuk belajar ya. Bu Guru juga akan memberikan penilaian. Bisa dikerjakan dengan baik dan ditulis kelompoknya, kelompok yang baru bersama-sama ya. Mengerjakannya bersama-sama, berpikir, semuanya berpikir bagaimana mengerjakan dengan baik. Ayo. Sudah diisi kelompoknya sudah? Ya sudah. Sudah bisa ditulis. Setelah kalian sudah berdiskusi, sudah selesai semua pekerjaannya, bisa maju satu persatu, terus teman-temannya yang lain menanggapi. Kalau tidak menanggapi boleh bertanya. Seperti itu, bisa dimengerti? Oke.
Sudah? Sudah, oke. Kita awali dari kelompok 1 dulu, boleh maju bersama kelompoknya. Silakan maju bersama kelompoknya, yuk. Boleh maju dulu. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi. 1. Apa hak yang dimiliki kita sebagai siswa terhadap perpustakaan? Meminjam buku menggunakan perpustakaan untuk fasilitas belajar. 2. Apa kewajiban siswa ketika menggunakan fasilitas perpustakaan? Kewajibannya untuk menjaga buku dan kebersihan perpustakaan. 3. Menurutmu apakah teman-teman kita sudah melaksanakan kewajibannya? Belum. 4. Bagaimana jika mahasiswa yang memiliki hak tapi tidak melaksanakan kewajibannya? Akan terjadi keributan dan ketidakadilan. 5. Apa yang bisa dilakukan agar semua siswa bisa menikmati haknya secara adil? Semua harus menjaga fasilitas perpustakaan. Permasalahan buku rusak dan kotor, dibuang sembarangan, tidak dikembalikan. Siapa yang terlibat? Kita, Burina, teman-teman kita. Hak yang dimiliki, meminjam buku, menggunakan perpustakaan untuk fasilitas belajar. Kewajiban yang bisa dilaksanakan, menjaga buku, tidak merawat buku. Bagaimana penyelesaiannya? Siswa harus sadar tanggung jawab mereka. Oke, sudah? Oke, dari kelompok 1 sudah menjelaskan tentang permasalahan, siapa terlibat, juga menjawab pertanyaan diskusinya tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi? Mbak Mikaela boleh menanggapi, silakan. Menanggapi jawaban kelompok 1 pada nomor soal 3. Belum lengkap karena masih belum ada keterangan sebab akibat, yaitu karena masih banyak buku yang rusak dan hilang. Oke, tepuk tangan buat Mbak Mikaela sudah menanggapi ya. Jadi tadi memang di nomor 3 belum lengkap ya, di mana nomor 3 dari jawaban nomor 3 dari kelompok 1 jawabannya hanya belum. Jadi belum dikasih keterangan, belum kenapa seperti itu. Jawabannya kan masih banyak buku-buku yang kotor dan sebagainya tadi. Udah? Dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Oke, silakan boleh duduk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan. Silakan. Ayo, kelompok 1 hebat sekali. Sudah berani maju dan mengutarakan apa itu hasil diskusinya depan teman-temannya. Boleh sekarang kelompok 2 maju juga, yuk. Kelompok 2 bersama kelompoknya boleh maju ke depan. Yo, boleh maju ke depan. Ayo sayang, boleh semuanya. Yo, berbaris yang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi. 1. Apa hak yang dimiliki Tika sebagai siswa terhadap perpustakaan? Meminjam buku, menggunakan perpustakaan untuk fasilitas belajar. 2.
kewajiban siswa ketika menggunakan fasilitas perpustakaan untuk menjaga buku dan kebersihan perpustakaan. 3. Menurut apakah teman-teman tidak sudah melaksanakan kewajiban? Belum. 4. Bagaimana jika semua siswa hanya menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban? Akan terjadi keributan dan tidak keadilan. 5. Apa yang bisa dilakukan agar semua siswa bisa nikmati hanya secara adil? Semua harus menjaga fasilitas perpustakaan. Permasalahan buku kotor, sampul dibuang sembarangan. Siapa yang terlibat? Bu Rina, Dika, teman-teman Dika. Hak yang dimiliki meminjam buku. Kewajiban yang dilaksanakan tidak mengembalikan tepat waktu. Bagaimana penyelesaiannya? Adanya sanksi untuk anak yang melanggar. Oke, dari kelompok 2 sudah mengutarakan hasil diskusinya atau menyampaikan hasil diskusinya. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Oke, Mas. Siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kebersihan dan kenyamanan perpustakaan? Bila di sini bertanya, siapa saja yang bertanggung jawab dalam kebersihan atau kerapian di perpustakaan? Kira-kira kelompok ini jawabannya apa? Siapa saja yang bertanggung jawab? Semua teman warga sekolah. Oke, jadi semua warga sekolah ya Mas Bilal ya, yang harus menjaga fasilitas perpustakaan, fasilitas sekolah, dan semuanya itu adalah semua warga sekolah. Ada guru, ada pustakawan, ada siswa-siswinya. Jadi ketika kalian mau meminjam buku, berarti harus apa? Harus merawatnya, harus menjaganya. Pinjam itu berarti harus apa? Harus mengembalikan dengan baik. Jangan sampai pulangnya kotor ya, pulangnya sobek-sobek seperti itu. Sudah puas dengan jawabannya? Sudah, oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Sekarang tinggal satu kelompok lagi. Kelompok 3 boleh maju. Ayo silakan maju ke depan. Boleh maju ke depan. Apa hak yang dimiliki Dika sebagai siswa terhadap perpustakaan? Meminjam buku, belajar di perpustakaan dengan nyaman. Apa kewajiban siswa ketika menggunakan fasilitas perpustakaan? Tidak merusak, menjaga buku dan kebersihannya. Menurutmu apakah teman-teman Dika sudah melaksanakan kewajibannya? Belum, karena masih banyak buku yang rusak dan hilang. Bagaimana jika semua siswa hanya menuntut tapi tidak melaksanakan kewajibannya? Dampaknya akan merugikan banyak pihak. Apa yang bisa dilakukan agar semua siswa bisa menikmati haknya secara adil? Edukasi pentingnya menjaga perpustakaan. Permasalahan, banyak buku kotor, sampul dibuang sembarangan. Siapa yang terlibat? Dika, teman-temannya, Bu Rina, perpustakawan. Hak yang dimiliki meminjam buku, belajar dengan nyaman di perpustakaan.
tidak merawat buku. Bagaimana penyesuaian yang sebenarnya adanya tindak lanjut dari pihak perpustakaan? Itu adalah hasil yang disampaikan dari kelompok 3. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya? Oke, Mbak Iva mau bertanya. Silakan. Apa yang perlu dilakukan jika ada anak yang melanggar tata tertib perpustakaan dan masih tidak mengembalikan buku dengan baik? Jadi pertanyaannya Mbak Iva, bagaimana jika ada anak yang melanggar tata tertib atau tidak mengembalikan buku dengan baik ke perpustakaan? Kira-kira apa? Diberikan sanksi. Diberikan sanksi ya. Bagi anak-anak yang melanggar, sekolah boleh mengeluarkan peraturan. Jika ada anak yang meminjam buku, kemudian bukunya kembalinya tidak bagus, atau bukunya hilang, atau bukunya sobek, wajib diberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan, mulai dari denda atau nanti sanksinya berupa apa itu boleh. Jadi seperti itu ya. Seperti itu ya Mbak Lima. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan boleh duduk. Oke. Silakan boleh duduk dulu. Oke. Jadi anak-anak hebat, Bu Guru di sini senang sekali ya melihat kalian semua aktif berpikir dan juga berbagi pendapat, di mana kalian di sini saling berbagi ide dalam diskusi ini. Jadi diskusi ini bisa ditarik kesimpulan seperti apa? Kesimpulannya apa? Adanya ketidakseimbangan apa di cerita ini? Ketidakseimbangan antara apa? Pelaksanaan hak dan kewajiban di sekolah atau di kalangan siswa. Akibatnya apa? Akibatnya jika hak siswa lain tidak dapat menikmati perpustakaan itu apa akibatnya? Jadi ketika kita merusak fasilitas perpustakaan, itu akan berakibat hak siswa lain menjadi apa? Terganggu. Karena apa? Lingkungan belajarnya tidak kondusif, bukunya banyak yang rusak, jadi tidak bisa belajar dengan baik. Juga tidak akan terwujud apa? Terwujud pelaksanaan dan kewajiban secara seimbang. Maka dari itu, ketika kita ingin hak kita, maka kita harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Contohnya ini di tugas diskusi ini tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa teman-teman Dika itu masih banyak yang merusak atau tidak mengembalikan buku dengan baik. Maka dari itu kita harus menjaga apa? Menjaga apa? Buku-buku yang ada di perpustakaan kita. Oke, anak-anak, hari ini kita sudah berdiskusi. Alhamdulillah diskusinya berjalan lancar. Kalian semuanya hebat, baik semuanya ya. Dalam melaksanakan diskusi ada yang bertanya, ada yang menanggapi juga. Jadi diskusi hari ini kita berikan tepuk tangan buat kita semuanya hebat. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Selanjutnya setelah kita berdiskusi, Bu Guru mau bermain game. Mau tahu gamenya apa? Mau tahu? Kita akan bermain game tentang hak dan kewajiban ya. Game tentang hak dan kewajiban. Di sini Bu Guru sudah punya pohon hak dan kewajiban. Di sini nanti bisa kalian isi dengan sticky note punya Bu Guru ini. Nanti akan Bu Guru bagikan. Kalian tulis di warna kuning itu adalah apa? Hak apa? Jadi yang warna kuning nanti kalau Bu Guru kasih kalian dengan warna kuning, berarti kalian harus menuliskan contoh hak. Menuliskan apa? Contoh hak. Kemudian kalau Bu Guru kasih sticky note warna pink, kalian harus menuliskan contoh apa? Kewajiban. Contoh kewajiban. Oke, Bu Guru akan bagi
kalian harus menuliskan contohnya ya. Nanti setelah menulis contohnya, kalian bisa maju ke depan, terus menempel. Tapi sebelum menempel, kalian bacakan dulu. Kalian baca apa yang kalian tulis ke depan teman-teman kalian. Jadi, biar teman-teman kalian juga paham apa sih hak itu, contoh-contohnya, apa sih kewajiban itu, contoh-contohnya. Oke, mengerti semuanya? Oke. Ditulis, boleh maju ke depan, terus menempel, terus disampaikan ke temannya apa yang ditulis seperti itu. Silakan. Ada yang sudah? Oke, ada yang sudah. Mau siapa dulu yang mau ke depan? Siapa dulu yang mau ke depan? Ayo, boleh maju. Ayo silakan Mbak Mikaela, boleh. Boleh maju ke depan. Mbak Mikaela bawa sticky note warna apa? Pink. Berarti apa yang tadi termasuk apa kewajiban? Kewajiban Oke, kewajibannya apa? membantu orang tua. Oke, membantu orang tua boleh ditempel. Jadi kewajibannya membantu orang tua. Terima kasih. Siapa lagi ya? Oke, Mbak Zia boleh maju. Ayo. Boleh maju. Mbak Zia, tadi ini apa? Kewajiban apa hak? Kewajiban. Apa kewajibannya? Dibaca. Membantu ibu. Iya, membantu ibu boleh. Sebelum berangkat sekolah bisa membantu ibu sehari-hari, membantu ibu boleh. Ayo, Mbak Saskia boleh maju. Mbak Saskia apa termasuk hak apa kewajiban? Kewajiban belajar dengan sungguh-sungguh. Pinter sekali, belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ayo Mas Bila, boleh maju. Termasuk apa ini? Hak apa kewajiban? Ya, haknya apa? Mendapat bimbingan. Oke, haknya mendapat bimbingan. Betul sekali. Boleh ditempel. Oke, terima kasih Mas Bila. Ayo selanjutnya Mbak Dia boleh maju. Ayo. Silahkan. Mbak Dia termasuk apa ini? Kewajibannya apa? Wajib belajar. Ya wajib belajar. Jadi kita itu wajib belajar. Boleh ditempel? Silahkan ditempel. Oke, ditempel boleh. Ayo, siapa lagi yang mau maju? Mas Mesin? Boleh, ayo. Ayo, Mas Mesin kebagian apa? Hak. Apa tidaknya? Bermain. Oh, haknya bermain. Oke. Silakan dulu tepuk tangan.
bagian apa? Hak juga. Apa haknya? Hak Membeli mainan. boleh ditempel. Haknya boleh membeli mainan itu adalah hak kalian. Itu adalah hak kalian membeli mainan. Ayo Mbak, apa Mas Dika boleh maju? Mas Dika juga ke bagian warna kuning. Apa ini? Haknya apa? Bermain. Boleh bermain. Oke, siapa yang belum? Oke, boleh maju. Yang belum boleh maju. Yuk. Latihan dulu. Apa Mbak Atina? Kewajiban Kewajibannya apa sayang? Baca. menjaga adik. Oke, kewajibannya menjaga adik. Silakan. Mbak Alifah boleh maju. Silakan. Ayo. Kebagian apa ini tadi? Tapi Kewajiban warna pink. Berarti kewajiban. bahan Apa kewajibannya? sholat 5 waktu. Oke, sholat 5 waktu itu adalah kewajiban kalian kepada Allah ya. Oke, selanjutnya siapa yang belum Mas Jesse? Ayo silakan Mas maju. Apa haknya? Haknya apa? Membantu orang. Wow, membantu orang tua. Pintar kita sini. Iya, oke. Terima kasih Mas Jesse. Siapa yang belum? Oh, Mbak Ida sama Mbak Zura. Ayo, boleh maju juga ya. Gak apa-apa. Yuk, ditempel. Tunggu dulu. Gantian dulu. Yuk, ayo Mbak Ida. Apa? Dibaca. Dapatkan nilai yang bagus. Oke, mendapatkan nilai yang bagus. Ini kalau ini mendapatkan nilai yang bagus ini termasuk hakmu, bukan kewajiban. Tidak apa-apa, boleh. Yuk, lanjutnya apa? Apa kewajibannya? Mengaji. Mengaji. Hebat sekali, pinter. Kewajibannya mengaji. Oke, selanjutnya Mbak Zura. Apa? Menjaga adik. Oke, kewajibannya menjaga adiknya. Oke, boleh. Oke, semuanya sudah? Oke, tepuk tangan. Semuanya hebat sekali hari ini. Bisa menyebutkan contoh-contohnya ya. Ada contoh kewajiban dan hak di sini. Sudah ditambahkan ada macam-macam. Ada belajar sungguh-sungguh, mendapat bimbingan, membantu orang tua, bermain dan sebagainya. Di sini kalian sudah paham ya berarti tentang apa itu hak dan kewajiban? Sudah mengerti? Tadi hak tadi berarti apa arti hak tadi? Sesuatu yang harus kita dapatkan. Itu hak. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kalau kewajiban tadi berarti apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita Lakukan. sesuatu yang harus kita lakukan. Hebat. Dari sini kita sudah paham tentang apa itu hak-hak dan kewajiban kita. Yuk, jadi mulai sekarang kita harus apa? Harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik ya. Bisa dilaksanakan? Oke, jadi haknya itu macam-macam, boleh kalian laksanakan. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya setelah kita sudah mengerjakan soal diskusi, sudah bermain gamenya asik apa tidak hari ini? Asik. Oke, gamenya sudah asik sekali, alhamdulillah. Selanjutnya Bu Guru akan memberikan kalian lembar evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang hak dan kewajiban. Kemarin Bu Guru kan sudah memberikan tes diagnostik kognitif dan non kognitif sebagai acuan Bu Guru untuk memberikan lembar evaluasi di mana ini Bu Guru sesuaikan dengan pemahaman kalian atau Bu Guru sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Jadi nanti kalian bisa kerjakan contoh lembar evaluasi seperti ini. Nanti bisa kalian kerjakan. Bu Guru akan membagikannya. Bentar. Jadi di sini ada 3 lembar evaluasi ya. Masing-masing nanti akan mendapatkan soal berbeda sesuai dengan
pemahaman kalian. Di sini nanti bisa kalian tulis nama, ada yang mengerjakan studi kasus, ada yang juga tinggal memasangkan, ada juga yang menjawab tentang contoh hak dan kewajiban. Bisa dimengerti? Oke, mari kita kerjakan. Ibu akan bagikan soalnya. Tulis namanya, jangan lupa. Ayo, bisa dikerjakan ya. Guru kasih waktu beberapa menit. Bisa dikerjakan. Ayo, dikerjakan. Silakan. Kalau ada yang belum duluan bisa. Semuanya sudah. Ini sudah bisa diisi atau apa?
Oke semuanya? Sudah. Di situ saja, biar Bu Guru ke situ, biar Bu Guru yang mengambil dan mengumpulkan. Oke. Sudah. Oke, semuanya sudah mengerjakan lembar evaluasi dengan sangat baik. Tinggal Bu Guru nanti memberikan penilaiannya. Selanjutnya, Bu Guru masih ada beberapa pengayaan juga remedi terkait bagaimana kalian memahami tentang hak dan kewajiban. Di sini Bu Guru akan memberikan soal pengayaan ya, soal pengayaan dan soal remedi untuk beberapa anak yang Bu Guru rasa belum cukup mampu dalam pembelajaran ini ya. Kita mengerjakan beberapa soal lagi ya. Ini ya nanti ada pengayaan cerita. Ini untuk yang Bu Guru rasa sudah cukup mampu dalam materi hak dan kewajiban. Terus nanti untuk yang belum, kita akan mengerjakan soal seperti ini, yang dimana kita hanya akan menyimpulkan ya, ya mengerti? Oke, Bu Guru akan bagikan dulu selanjutnya. Di pengayaannya kalian bisa menceritakan tentang gambarnya ya. Kalian boleh bercerita tentang gambarnya. Di bagian yang masih remedi, kalian hanya cukup mencetak ya atau tidak. Silakan. Oke, ayo bisa dikerjakan sayangku. Bekerja dengan baik, diceritakan apa tentang gambar itu. Boleh kalian ceritakan dengan baik sesuai dengan imajinasi kalian.
Ada yang sudah selesai? Ya, sudah semuanya. Oke, itu yang akan situ mengambil ya. Oke, terima kasih. Oke, sudah dibacakan semuanya. Alhamdulillah. Oke, hari ini semuanya sudah mengerjakan evaluasinya dengan sangat baik. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Hari ini semuanya sudah belajar bersama Bu Guru. Kita refleksi dulu. Kita hari ini belajar tentang apa? Tentang apa hari ini kita belajar? Hak dan kewajiban. Apa itu hak? Sesuatu yang harus kita sesuatu yang harus kita dapatkan. Apa contoh hak tadi? Contohnya hak apa? Bermain. Terus apa lagi? Contoh haknya kita. Kalau belajar itu kan kewajiban kita. Apa haknya kita? Mendapat bimbingan. Terus itu hak kita mendapat nilai yang bagus. Belajar tadi juga kewajiban kita ya. Itu adalah contoh-contoh tentang hak kita. Berhak mendapat perlakuan yang adil, berhak menggunakan fasilitas sekolah. Kemudian kalau kewajiban, apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi contohnya apa? Belajar. Terus apa lagi? Membantu orang tua. Terus apa lagi? Sholat 5 waktu. Terus apa lagi? Apa? Mengaji. Terus apa lagi? Hadir tepat waktu di sekolah itu juga kewajiban kalian. Melaksanakan apa? Piket. Pinter. Jadi itu adalah sesuatu hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan dalam apa? Kehidupan di sekolah, seperti itu ya. Jadi kita sudah refleksi, kita sudah mengerjakan berbagai macam, mulai dari diskusi, bermain game pohon hak dan kewajiban. Terus apa lagi? Mengerjakan gambar evaluasi, juga pengayaan dan remedi untuk yang belum tercapai kemampuannya. Oke, dari sini pelajaran hari ini apakah menyenangkan untuk kalian? Belajar hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Adakah yang belum kalian pahami hari ini? Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya. Alhamdulillah hari ini sudah paham semuanya. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar. Semua tugas, semua materi sudah Bu Guru sampaikan dan alhamdulillah kalian sudah paham. Terima kasih ya untuk hari ini. Hari ini bisa dibereskan semuanya, bisa beres-beres mejanya. Kita bisa bersiap-siap untuk pulang. Sebelumnya terima kasih untuk anak-anak hebat. Kita tepuk dulu. Tepuk. Ayo kita tepuk dulu, dipakai dulu boleh. Ayo boleh duduk. Boleh duduk dulu. Tepuk we are the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best, the best. Oke, hari ini anak-anak semuanya hebat. Semuanya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, kewajibannya dengan baik. Materi pun sudah tersampaikan dengan baik. Semuanya sudah siap, tasnya sudah dirapikan.
Sudah Mas Gilang, silakan dipimpin doanya, boleh dipimpin doanya. Dilihat teman-temannya dulu sudah rapi atau belum. Kita akan mulai doanya. Semua tangannya dilipat di atas meja. Cakra berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.